Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang sifat-sifat gaya. Apa saja sifat gaya itu? Apa pengertian dari gaya? Akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk memberikan like, kemudian subscribe, dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar kalian selalu bisa mengikuti perkembangan terbaru di channel kami dan agar channel kami semakin berkembang. Pertama di sini, apa atau gaya itu? Ya, kita lihat contoh gaya di sini. Gaya itu apa ini? Contohnya gaya itu seperti ini. Nah, lihat ini, sedang apa dia? Dia adalah sedang mendorong meja. Kegiatan mendorong meja itu adalah salah satu bentuk dari gaya. Ya, mendorong meja itu adalah dia salah satu dari penggunaan suatu gaya. Ada contoh lain lagi. Nah, sedang apa mereka? Mereka sedang melakukan kegiatan yang namanya tarik tambang. Asik ini ya, ketika tarik tambang itu asik. Dan itu tanpa kita sadari, tanpa kalian ketahui sebelumnya bahwa itu adalah satu contoh dari penggunaan gaya. Ya. Jadi sebelum kita bahas tentang gaya, tadi kita lihat yang pertama adalah contoh dari mendorong meja, itu juga menggunakan gaya. Dan kegiatan tarik tambang itu juga merupakan penggunaan dari gaya. Ya. Sekarang kita ke pengertian dari gaya. Apa atau gaya itu? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda hingga benda tersebut bergerak. Ya, jadi ketika kita menarik atau mendorong suatu benda, kemudian benda itu bergerak, itulah yang namanya gaya. Ingat ya, gaya hubungannya dengan gerak. Ya, jadi ketika kita menarik atau mendorong suatu benda, dan benda tersebut adalah bergerak, maka itu adalah suatu gaya. Ya, intinya gitu. Gaya adalah tarikan atau dorongan, gambarnya seperti itu. Ya, dorongan bagaimana? Tarikan atau dorongan bagaimana? Tarikan atau dorongan yang bisa membuat suatu benda bergerak atau berubah posisi atau berubah bentuk. Ya, bergerak itu macam-macam. Nah, setelah kalian tahu pengertian dari gaya, sekarang kita lihat ya sifat gaya. Apa saja sifat gaya itu? Nah, sifat gaya yang pertama dia adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Coba dipikir, bagaimana ya gaya kok bisa mengubah bentuk benda itu bagaimana? Ceritanya bagaimana? Nah, di sini kita lihat, ini ada semangka, ya. Semangka tersebut dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, ingat kata kuncinya adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Semangka yang pertama utuh satu buah, yaitu buah semangka, kemudian dia bisa dibuat menjadi beberapa bagian. Itu adalah satu bukti bahwa gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Yang mana buah semangka yang utuh dipotong menjadi kecil-kecil. Itu kalau nggak ada gaya, tidak akan mungkin semangka itu bisa dipotong menjadi bagian kecil-kecil. Contoh berikutnya, ada botol yang utuh. Kemudian prosesnya ini dia apa ini? Nah, seperti ini dia adalah botolnya diremas ya. Ada botol utuh kemudian diremas. Nah, lihat bentuknya kan berbeda atau nah, bentuk berbeda itu adalah salah satu fungsi dari gaya, yaitu adalah dapat mengubah bentuk benda ya. Yang tadinya semangka utuh kemudian adanya gaya dia menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian botolnya utuh, setelah ada gaya, diberikan satu gaya, dia menjadi botol yang tidak utuh lagi karena diremas tadi ya. Itulah sifat gaya yang pertama. Gaya dapat mengubah bentuk benda ya. Semangka utuh dipotong menjadi kecil-kecil dan botol yang utuh diremas, bentuknya berubah menjadi sudah tidak simetris lagi botolnya. Ya, itulah contohnya. Kemudian kita ke sifat yang kedua. Ya. Sifat gaya yang kedua dia adalah gaya dapat mengubah arah benda. Kok bisa ya? Nah, biar lebih jelas kita lihat contohnya. Ini kiper ya. Kiper dalam suatu pertandingan sepak bola, dia adalah menangkis bola hasil tendangan lawan ya. Ketika bola ditendang dari lawan, misalnya dia dari arah utara ya, ditendang oleh lawan, kemudian kiper menangkisnya, otomatis nanti bolanya mental. Ya, yang tadinya ke arah dari utara ke selatan, ketika ditangkis oleh kiper, dia tidak lagi ke sesuai arah yang tendang, tapi dia adalah berbalik arah. Bisa kembali ke utara atau meleset ke kanan, ke kiri. Itulah contoh dari gaya dapat mengubah arah benda ya. Contohnya di sini adalah kiper menangkis bola. Ingat, menangkis bukan menangkap.
Kalau menangkap nanti diam, tapi ditangkis berarti dikembalikan, itu adalah arahnya yang berubah. Ya. Contoh lagi ada di sini. Nah, ini kita lihat di sini bola kasti dipukul ke arah depan. Nah, kalian pasti pernah main kasti kan? Ketika bola dilempar ya, dilempar ke pemain ya, pemain utama, kemudian bola itu dipukul, otomatis bola berubah arah. Yang tadinya dia menuju pada satu pemain lawan, sekarang ketika dihantam bola tersebut, dia adalah kembali ke arah yang melempar bola tadi. Itu juga contoh dari gaya dapat mengubah arah benda. Ya, pahamnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita yang ketiga. Sifat gaya yang ketiga, dia adalah gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Apalagi ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Gaya dapat mengubah benda diam jadi bergerak. Contohnya kita lihat di sini. Ya. Ketika kita bersepeda, ada perubahan dari diam jadi bergerak. Ya. Ketika sepeda dinaiki, kemudian dikayuh ya, yang pertama sepedanya itu berhenti, kemudian diberikan gaya, yaitu dengan cara mengayuh, sepeda akan berjalan. Yang tadinya diam, dia jadi berjalan. Itulah contoh dari gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Contoh lagi ada di sini. Nah, kalian pernah kan lihat permainan volleyball, bola voli? Nah, di sini pemain bola voli melakukan servis dengan bola. Ingat, ketika servis, posisi bola pertama adalah dia diam. Kemudian dipukul, dia adalah bolanya melambung ke arah lawan. Ya, yang tadinya bola diam, kemudian dipukul, bolanya melambung ke arah lawan. Itulah benda diam jadi bergerak. Nah, itu ya contohnya seperti itu. Ada lagi yang keempat. Di sini sifat gaya yang keempat adalah gaya dapat mengubah benda bergerak jadi diam. Kalau tadi diam jadi bergerak, ini kebalikannya. Yang tadinya bergerak, sekarang jadi diam. Contohnya apa? Nah, ketika kalian naik sepeda, tiba-tiba berhenti, ya, kamu rem sepedanya, set, nah, berhenti kan? Itu adalah bukti bahwa gaya dapat mengubah benda bergerak jadi diam. Ya. Ngerem kita pakai tangan, otomatis tangan kita pakai tenaga, ada gayanya di situ. Ya. Jadi ketika sepeda berjalan kemudian direm, berhenti, itulah bukti bahwa gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Contoh berikutnya, nah ini ada permainan kasti. Ya. Kasti ketika bola dipukul, nah pemain lawan dia berusaha untuk menangkap bola. Ya. Ketika bola dipukul, des, ya, dipukul, kemudian ditangkap pemain lain, ya, otomatis bola berhenti kan? Itu berarti dia adalah benda bergerak jadi diam. Ya, gayanya dari tangan tadi, cara menangkap tadilah merupakan gaya. Yang mana tadi bolanya lari kencang, wus, kemudian tangkap, set, berhenti. Itulah bukti bahwa benda bergerak jadi diam karena gaya, ya, karena dihentikan oleh pemain tadi. Nah, sekarang yang kelima, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Kita lihat bagaimana contohnya di sini. Nah, kalian pernah bersepeda kan? Bersepeda ngebut. Nah, ketika sepeda dikayuh dengan cepat, yang tadinya pelan, kemudian dia cepat, ya, ngebut itu dia adalah perubahan dari kecepatan suatu gerak benda karena gaya. Ya, pertama dikayuh dengan slow, dengan pelan-pelan, kemudian kalian habis itu dikayuh dengan cepat, ya, otomatis sepedanya akan ngebut. Itulah satu contoh dari bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu benda. Ada contoh lagi seperti ini misalnya. Nah, ini balap motor ya. Balap motor, ketika pengendara motor itu memutar grip gasnya, ya, digas, otomatis motornya akan berlari tambah kencang. Nah, itu adalah contoh juga bukti bahwa gaya dapat mengubah kecepatan gerak dari suatu benda. Ya. Jadi demikian itu ya pembahasan tentang sifat gaya, yang mana ada 5 sifat gaya tadi beserta contoh-contoh tadi ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau kesalahan ya. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.